Bab 131. Kepala keluarga Whiteman dan putra-putrinya pergi. Kejadian ini langsung menjadi topik pembicaraan di lingkungan tertentu Larnwick. Bagaimanapun, keluarga Whiteman adalah keluarga kaya kelas 2 di Larnwick. Statusnya lebih tinggi daripada keluarga Peach di Larnwick. Topik Harry Whiteman yang dipukul di perusahaan farmasi York dan Maggie Whiteman yang ditampar oleh Helena Peach dengan cepat menyebar ke seluruh kalangan atas Larnwick. Semua orang tercengang, menonton video yang beredar di lingkungan mereka. Mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sial, Toby Mars ini cukup buas, tidak seperti orang yang tidak berguna, bahkan berani menyinggung harimau betina seperti Maggie Whiteman. Hehe. Dia hanya sampah. Bisa membuat badai seperti apa? Tidak, Whiteman sekeluarga sudah pergi ke perusahaan farmasi York untuk minta penjelasan. Ya, Helena Peach bernasib sial kali ini. Dia punya suami yang begitu bodoh. Semua orang bergosip di berbagai grup WhatsApp, menggunakan kata-kata menghina dan menertawakan. Hampir semua orang percaya bahwa kali ini kepala keluarga Whiteman membawa putra dan putrinya ke sana untuk meminta penjelasan. Di sini, Aaron Peach kembali ke perusahaan dari kafe di lantai bawah 10 menit yang lalu dan melihat kerumunan telah bubar. Dia hanya bisa mencibir di sudut mulutnya, dan bertanya dengan santai kepada seseorang, di mana wakil presiden Peach dan direktur Whiteman. Karyawan menjawab dengan ragu-ragu dan takut. Wakil Presiden Peach telah pergi, dan Direktur Peach juga telah pergi. Aaron Peach mengerutkan alisnya dan melihat tatapan semua orang yang menghindar. Merasa ada sesuatu yang salah di hatinya. Dia segera bertanya, apa yang terjadi? Karyawan itu kemudian menceritakan kembali adegan tersebut. Setelah mendengarkan, manajer Peach terkejut dan penuh amarah, apa? Harry Whiteman dipukuli. Helena Peach juga menamparkan Maggie Whiteman. Brengsek, Helena Peach, kamu habislah, kamu pasti akan habis kali ini. Tanpa harus berpikir, Aaron Peach tahu bahwa kesempatannya sudah ada di sini. Helena Peach berani menamparkan investor. Dia benar-benar cari mati. Dia berpikir dan segera meninggalkan perusahaan. Dia pergi ke rumah utama Peach, dan berteriak setelah memasuki pintu, "Kakek, sesuatu telah terjadi." Orang tua sedang menyirami bunga dan menikmati burung-burung di taman saat ini. Dia melihat Aaron Peach datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya dingin, dan menegur, "Tidak tahu senior dan junior, kapan kamu bisa lebih tenang?" Aaron Peach menghirup nafas, terengah-engah, dan berkata, "Kakek, darurat besar." Helena Peach menamparkan Maggie Whiteman. Saya baru saja mendengar di jalan bahwa Paman Whiteman bersama Harry Whiteman dan Maggie Whiteman ke perusahaan farmasi York untuk meminta penjelasan. Brak, botol air di tangan Arthur Peach jatuh ke lantai. Dia sedikit bingung dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Helena Peach bisa menamparkan Maggie Whiteman? Kemudian Aaron Peach menambahkan bumbu saat menceritakan adegan yang baru terjadi di perusahaan. Dia menggambarkan betapa sombong dan mendominasinya Helena Peach. Juga menceritakan betapa sadisnya Toby Mars yang datang untuk menamparkan Maggie Whiteman. Tentu saja, Aaron Peach tidak menyebutkan kedatangan Zachariah Quenday. Karena dia juga bingung di dalam hatinya, Zachariah Quenday malah tidak membantu Harry Whiteman. Berani melawan. Helena Peach ini sangat berani, bahkan putri keluarga Whiteman berani ditampar. Arthur Peach tiba-tiba terengah-engah karena marah. Wajahnya penuh amarah, dan berteriak, "Toby Mars ini, apa yang dia inginkan? Dia menyebabkan masalah bagi keluarga Peach. Kamu, telepon sekarang dan minta mereka berdua menunggu saya di perusahaan." "Oke, kakek." Wajah Aaron Peach tampak khawatir dan panik tetapi dia tersenyum dingin di dalam hatinya. "Haha, oke. Mari kita lihat Helena Peach dan Toby Mars bisa lari kemana kali ini." Posisi Helena Peach sebagai wakil presiden, saya khawatir itu mungkin tidak bisa dipertahankan. Beberapa menit kemudian, Helena Peach yang berada di rumah sakit menerima telepon dari Aaron Peach. Dia berteriak keras, "Helena Peach,
cepat kembali ke perusahaan dengan Toby Mars. Helena Peach mendengar suara Aaron Peach, dan langsung menjawab dengan dingin, "Maaf, saya tidak bisa sekarang." "Kamu sangat berani. Kakek memintaku untuk memberitahumu." Aaron Peach berteriak. Wajahnya gelap dan berteriak lagi, "Helena Peach, bawa Toby Mars, tunggu saya," dengan berlutut di pintu perusahaan. Selesai berkata, Arthur Peach bersandar pada tongkatnya dan meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Sedangkan Aaron Peach mencibir seperti serigala gila di telepon, "Helena Peach, kamu mati kali ini. Saya akan membuatmu mati." Klik. Ketika telepon ditutup, Helena Peach menatap telepon dengan ekspresi serius di wajahnya. Toby Mars baru saja masuk dari pintu. Dia melihat wajah Helena Peach sangat jelek, dan bertanya, "Ada apa?" Wajahnya sangat jelek. Aaron Peach menelepon, "Ayo pergi ke perusahaan segera. Kakek ingin bertemu kita." Dia berkata bahwa kepala keluarga Whiteman membawa Harry Whiteman dan Maggie Whiteman ke kantor untuk meminta penjelasan. Bab 132. Helena Peach mengangkat alisnya, menatap Toby Mars dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Bagaimana Toby Mars, kali ini kita telah membuat masalah besar." Dia cemas, Aaron Peach pasti telah memanasi telinga kakek. Jika tidak, kakek tidak akan begitu marah sekarang. Selain itu, Charles Whiteman, kepala keluarga Whiteman, adalah bajingan yang terkenal. Kali ini dia dan Toby Mars menamparkan Maggie Whiteman. Menurut temperamen Charles Whiteman, dia pasti tidak akan melepaskan mereka. Toby Mars melihat ekspresi cemas di wajah Helena Peach dan tersenyum sedikit, "Tidak apa-apa, pergi saja. Nanti lihat situasinya. Mungkin mereka datang untuk meminta maaf pada kita." Hah! Hati Helena Peach bergetar mendengar ini, alis bulan sabitnya berkerut. Dia melihat wajah tersenyum Toby Mars. Dia menatapnya dengan cemberut, dan berkata, "Saat ini, kamu masih bisa bercanda." Setelah itu, dia mengambil tasnya. Dia mengucapkan beberapa kata dengan Mia, berbalik dan pergi. Melihat Toby Mars mengikutinya, Helena Peach segera menoleh dan berkata dengan dingin, "Kamu tinggal di sini bersama Mia. Saya akan pergi sendiri." Toby Mars bergidik. Dia langsung mengerti begitu melihat mata Helena Peach yang berbinar. Dia ingin menanggungnya sendiri. Dia masih sangat peduli padanya. "Kamu adalah istriku, bagaimana saya bisa membiarkanmu menanggung semuanya sendirian?" Toby Mars berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi. Jika sesuatu terjadi, saya akan menanggungnya." "Kamu..." Helena Peach ingin mengatakan sesuatu, tetapi Toby Mars sudah langsung keluar. Dia menghentakkan kakinya dengan getir dan menatap punggung Toby Mars. Berpikir dalam hatinya, dia cukup jantan. Sungguh, apakah dia harus ke sana? "Kamu tunggu saya!" Helena Peach berteriak dan mengejarnya. Di tempat Arthur Peach, dia sudah tiba di perusahaan dengan mobil Aaron Peach. Pada saat ini, perusahaan farmasi Yunseng seperti akan bertemu musuh besar. Semua eksekutif senior berkumpul di ruang rapat, berbicara tanpa henti. "Lihat, Helena Peach telah membuat masalah besar kali ini. Tidak, apa yang bisa dipelajari dengan mengikuti Toby Mars si sampah? Jangan pikirkan lagi. Ketika saatnya tiba, langsung serahkan Helena Peach dan Toby Mars. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan farmasi York." Semuanya, satu orang mengatakan sepatah kata. Pada dasarnya ingin mengalihkan tanggung jawab kepada Helena Peach dan Toby Mars. Pada saat ini mereka menjadi musuh bersama nomor satu di perusahaan farmasi York. Semua orang berteriak untuk memukuli mereka. Wilda Sanders tidak tahan lagi. Dia berdiri dengan marah dan berteriak, "Kalian tidak bisa melakukan ini. Masalah ini jelas salah Maggie Whiteman. Dia yang duluan memukul Wakil Presiden Peach. Mengapa saat ini kalian malah mengkritik Wakil Presiden Peach?" Dia berdiri sendirian di sudut dan berteriak, terlihat sangat lemah. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, menunjuk dan berkata, "Siapa orang ini? Beraninya kamu mengatakan hal ini saat ini?" "Hehe, asisten Helena Peach, saat ini masih berbicara untuk Helena Peach."
Menghadapi semua orang yang tidak peduli padanya, Wilda Sanders cemas seperti semut di panci panas. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ditarik oleh beberapa teman di sampingnya. Memberinya isyarat agar dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wilda Sanders menggertakkan giginya dengan marah. Dia diam-diam mengeluarkan telepon yang baru saja dibeli, dan mengirim pesan teks ke Helena Peach, "Kakak Helena, kamu tidak boleh datang ke perusahaan. Jangan datang." Pada saat ini Arthur Peach dan Aaron Peach sudah masuk ke ruang rapat. Semua orang bisa melihat bahwa Arthur Peach sekarang berada di atas badai. Dia penuh amarah, dan langkahnya lebih cepat dari biasanya, entah berapa kali lipat. Aaron Peach mengikuti di belakangnya dan berteriak, "Semuanya diam." Dalam sekejap, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Aaron Peach menatap Wilda Sanders yang sedang bermain dengan ponselnya di sudut itu sekilas. Dia langsung marah, melangkah maju dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Kamu masih bermain dengan ponselmu. Apakah kamu pikir ini acara minum teh?" Aaron Peach dengan sewenang-wenang mengambil telepon dari tangan Wilda Sanders. Dia melihat sekilas, terlihat pesan teks yang sudah diedit. "Oke, beraninya kamu memberi tahu Helena Peach tentang itu." Aaron Peach marah, dan menamparkan wajah Wilda Sanders dengan keras. Wilda Sanders merasa tidak berdaya, menutupi wajahnya, menatap Aaron Peach dengan air mata di matanya. Aaron Peach segera menunjuk ke pintu dan berkata dengan marah, "Kamu dipecat, keluar sekarang." Selesai berkata, dia tidak peduli dengan Wilda Sanders lagi. Dia berjalan arah Arthur Peach. Arthur Peach sama sekali tidak memperhatikan adegan di sana. Wajahnya dingin dan berkata, "Meminta semua orang berkumpul di sini adalah untuk membahas bagaimana menghadapi keluarga Whiteman. Pertama, cabut posisi Helena Peach sebagai wakil presiden. Kedua, serahkan Helena Peach dan Toby Mars kepada keluarga Whiteman. Semuanya segera buat pilihan." Bab 133. Dalam sekejap semua orang di ruang rapat mulai berbicara. Maksud semua orang sangat jelas, yaitu, mereka setuju dengan Arthur Peach. Aaron Peach sangat senang ketika dia melihat adegan ini, semuanya sudah diputuskan. Pada saat yang sama, Helena Peach dan Toby Mars telah tiba di gerbang perusahaan farmasi York. Helena Peach bergegas masuk, sementara Toby Mars berjalan beberapa langkah di belakang. Dia berjalan perlahan dan tidak panik sama sekali. Namun, sebelum Helena Peach masuk ke perusahaan, dia diusir oleh 3 satpam secara sewenang-wenang. "Wakil Presiden Peach, maaf. Anda bukan lagi karyawan perusahaan. Rapat dewan baru saja memutuskan untuk memecat wakil presiden dan memecat kamu pada saat yang sama." Salah satu satpam berkata dengan dingin. Dia adalah pembawa masalah, membuat semua orang di perusahaan panik. Jika keluarga Whiteman benar-benar datang, maka mereka pasti akan ikut sial. Helena Peach mendengar hal ini dan terpana dan berteriak, "Kakek benar-benar melakukan ini. Saya tidak percaya, saya ingin masuk." Dengan itu, dia bergegas masuk. Satpam langsung menariknya dan berteriak, "Jika membuat keributan, kami akan bersikap kasar kepadamu." Helena Peach terpeleset karena sepatu hak tinggi. Dia terhuyung-huyung, hampir jatuh ke belakang. Untungnya Toby Mars berlari tepat waktu, meraih pinggang Helena Peach, dan bertanya dengan gugup, "Apakah kamu baik-baik saja?" Helena Peach berdiri diam, menggelengkan kepalanya dengan cemas, dan berkata, "Saya baik-baik saja, Toby Mars. Kakek mencabut posisiku sebagai wakil presiden dan memecatku lagi." Ketika Toby Mars mendengar ini, wajahnya menjadi dingin. Dia melirik, memelototi 3 satpam, dan berkata dengan dingin, "Minta maaf padanya." Marah. "Kalian berani mendorong Helena Peach, jika jatuh dari tangga, tidak tahu akan seperti apa. Hanya beberapa satpam saja, malah tahu bagaimana melawan dan menolak kenal orang." 3 satpam melihat bahwa itu adalah Toby Mars. Mereka mencibir dan berkata, "Oh, saya kira siapa? Ternyata Toby Mars si orang tidak berguna. Kenapa, melihat gayamu seperti ini, kamu ingin memukul kami?
Kepala Satpam jangkung dan kurus. Dia melambaikan tongkat anti huru-hara di tangannya, memandang Toby Mars dengan mengejek. Dua lainnya juga mencibir 2 kali dan berkata, "Toby Mars, jangan berpikir kamu adalah menantu keluarga Peach. Kami tidak berani melakukan apapun padamu. Kamu berada di Larnwick. Semua orang tahu bahwa kamu adalah orang tidak berguna, mengandalkan istri. Bahkan anak 5 tahun malu karena kelakuanmu. Wakil Presiden Peach, jangan membuat kami susah." Presiden Direktur berkata, "Ketika kalian tiba di sini, jika ingin masuk maka harus berlutut di gerbang dan menunggu sampai mobil Waitenan datang." Wajah Toby Mars menggelap melihat sikap arogan mereka, matanya berkilat marah. Dia mengepalkan tinjunya. Helena Peach dengan cepat meraih Toby Mars dan menggelengkan kepalanya padanya, "Jangan membuat masalah lagi." Toby Mars mengerutkan kening, menekan tangan kecil Helena Peach, dan berkata, "Orang baik akan ditindas, tidakkah kamu mengerti?" Helena Peach terkejut. Setelah itu dia melihat Toby Mars berbalik dan memukul satpam yang tadi mendorongnya. Brak! Dalam sekejap, tinju itu mengenai tulang hidung. Kepala satpam hanya merasa bahwa dia mendapat pukulan kuat dari balok besi di wajahnya, hidungnya patah, dan mimisannya. "Ah! Hidungku, hidungku, kau berani memukul padaku. Pukul dia, pukul dia." Satpam berteriak dengan pilu, memegangi hidungnya yang berdarah. Dalam sekejap, 2 satpam lainnya memegang tongkat anti huru-hara dan memukul dengan keras ke badan Toby Mars. Namun, Toby Mars bergerak lebih cepat dari mereka. Brak! 2 sosok terpelanting keluar, langsung membenturkan kaca di pintu masuk. Sampai kaca dari pintu masuk retak. Toby Mars masih dengan sengaja mengendalikan kekuatan kedua kakinya. "Tuan Muda Spektra, bukan orang tidak kompeten. Spektra adalah ahli bertempur terbaik di dunia dan ahli bela diri." Toby Mars telah mempelajari seni bela diri sejak kecil, mempelajari keterampilan bertarung dan kemampuan membunuh. Berurusan dengan beberapa satpam adalah hal sepele. Satpam yang menahan mimisannya, melihat adegan ini. Dia sangat panik. "Ini sampah dari mana? Ini adalah banteng." Dengan kaki bisa menendang orang sampai terpelanting. Untuk sesaat kakinya gemetar. Dia mengangkat tongkat anti huru-hara di tangannya, menunjuk Toby Mars yang berjalan ke arahnya, dan berteriak, "Jangan mendekat, jangan mendekat." Helena Peach yang berada belakang sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Toby Mars memiliki keterampilan seperti itu. Selama 4 tahun, dia belum pernah melihat Toby Mars berkelahi. Bab 134. Tapi dia tahu bahwa Toby Mars memiliki tubuh yang bagus. Di bawah pakaiannya, semuanya adalah otot yang keras, dan ada banyak bekas luka di tubuhnya. Helena Peach pernah bertanya sebelumnya, tetapi Toby Mars selalu tersenyum dan menjelaskan bahwa dia pernah bekerja di lokasi konstruksi sebelumnya. Adapun bekas luka di tubuhnya, adalah luka karena berkelahi ketika dia masih kecil. Helena Peach buru-buru berteriak, "Toby Mars, itu sudah cukup, jangan membuat masalah lagi." Baru kemudian Toby Mars menahan amarahnya, dan diam-diam mundur ke sisi Helena Peach. Pada saat ini ada seorang asisten berlari di ruang rapat dan berkata kepada Arthur Peach, "Presdir, Helena Peach dan Toby Mars sudah ditahan di lantai bawah, tapi..." "Tapi apa?" tanya Aaron Peach. "Toby Mars memukuli 3 satpam, sangat arogan," kata asisten itu ditambah sedikit bumbu. Dia adalah orang Aaron Peach. Ketika Aaron Peach mendengar ini, dia meninju meja rapat dengan marah, dan berkata dengan marah, "Kakek, lihat Toby Mars ini, betapa sombongnya dia sekarang. Dia tidak menghormati Anda dan perusahaan farmasi York. Apakah dia berpikir karena kita menundukkan kepala ke Helena Peach terakhir kali, dia bisa seenaknya?" Arthur Peach juga marah, mengetukkan tongkat di tangannya ke ubin lantai dengan marah, dan berteriak, minta mereka berlutut di luar. "Kakek, saya ke sana." Aaron Peach tersenyum. Arthur Peach mengangguk. Aaron Peach setelah mendapat perintah, segera berlari keluar. Dia berlari sampai ke pintu, membawa 7 atau 8 satpam di belakangnya.
Dia melihat Helena Peach dan Toby Mars berdiri di pintu. Aaron Peach langsung berkata dengan arogan kepada Helena Peach, "Helena Peach, maksud kakek, kamu berlutut di pintu dan menunggu keluarga Whiteman datang." Ketika Helena Peach melihat bahwa itu adalah Aaron Peach, dia langsung tahu bahwa dia pasti melakukan suatu trik. Wajahnya dingin dan berkata, "Mengapa saya harus berlutut? Saya ingin bertemu kakek." "Hehe, apakah kamu masih ingin bertemu kakek?" "Mimpi." Aaron Peach mencibir dengan sinis. Kemudian, matanya tertuju pada 3 satpam yang dipukuli. Dia melihat 2 pintu kaca retak, hatinya bergetar. Apaan ini karena Toby Mars? Benar-benar banteng sialan. Haha, tidak heran Helena Peach menyukaimu. Ternyata kamu sangat kuat. Sepertinya kalian sangat harmonis di malam hari, kan, Helena Peach? Aaron Peach tertawa mengejek. Kata-kata ini membuat Helena Peach malu, pipinya memerah, dan berkata, "Aaron Peach, apa yang kamu katakan?" Toby Mars berdiri di samping Helena Peach dan merasakan tubuh Helena Peach sedikit gemetar karena marah. Dia menatap Aaron Peach dengan dingin, dengan aura membunuh di bola matanya. Aaron Peach tertawa 2 kali dan berkata, "Kamu mengerti apa yang saya katakan? Saya tidak ingin berbicara denganmu, jadi cepat berlutut." "Tidak, mengenai masalah ini, saya tidak salah. Ini salah Maggie Whiteman." Helena Peach membantah. Kata-kata Toby Mars tentang orang baik akan ditindas masih bergema di telinganya. Ya, dia terlalu lemah sebelumnya. Dia selalu memilih untuk mengalah, sehingga akhirnya seperti hari ini. Kali ini dia tidak mau mengalah lagi. Dia bertanya kepada kakeknya dengan jelas. Apakah dia benar-benar ingin memecatnya dari perusahaan? Sambil mencibir, Aaron melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Kalian, buat mereka berlututlah di lantai dengan kepala menunduk sampai lantai." Segera setelah itu, beberapa satpam di belakang Aaron Peach berjalan dengan mencibir dan langsung mengepung Helena Peach dan Toby Mars. Helena Peach ketakutan, tanpa sadar dia menggenggam tangan Toby Mars. Seluruh tubuhnya gemetar karena ketegangan dan ketakutan. Toby Mars melirik Helena Peach di sebelahnya, dan tersenyum di sudut mulutnya. Dia tanpa sadar menggenggam tangannya. Ini membuat Toby Mars mengerti bahwa di dalam hati Helena, dia masih sangat penting. Toby Mars berpikir sambil menekan tangan kecil Helena Peach dan berbalik. Matanya yang lembut langsung berubah menjadi dingin yang tak berujung, menatap Aaron Peach berada di tangga. Serang. Aaron Peach tercengang oleh mata Toby Mars. Begitu kata itu keluar, tiba-tiba, beberapa mobil Mercedes-Benz yang berhenti di sisi jalan. Dari dalam mobil, beberapa orang berlari keluar dengan cepat. Charles Whiteman berkeringat deras sekarang. Dia sangat cemas menyaksikan adegan yang terjadi di pintu perusahaan farmasi York ini. Ayah, itu Helena Peach, dan Toby Mars di sebelahnya. Harry Whiteman langsung menyadari. Mata Charles Whiteman menegang. Dia menatap Toby Mars di sebelah Helena Peach, berlari dan berteriak, "Berhenti! Hentikan!" Bab 135. Charles Whiteman bersama anak-anaknya, segera berlari ke pintu. Aaron Peach yang berdebat dengan Helena Peach, mengangkat alisnya dan melihat orang yang masuk. Kemarahan di wajahnya segera berubah menjadi senyum penuh sanjungan. Dia melangkah maju untuk menyambutnya, "Paman Whiteman, kamu di sini." Setelah berteriak, Aaron Peach dan melirik Helena Peach, matanya dipenuhi dengan ejekan. Charles Whiteman ada di sini, jika begitu Helena Peach dan Toby Mars pasti habis. Aaron Peach mengulurkan tangannya dengan antusias, ingin berjabat tangan dengan Charles Whiteman. Charles Whiteman adalah kepala keluarga Whiteman. Keluarga kaya kelas 2 di Larnwick. Statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga Peach. Selain itu, dia juga investor di perusahaan farmasi York, jadi Aaron Peach harus berlaku baik terhadapnya. Namun di detik berikutnya, Aaron Peach tercengang. Karena Charles Whiteman langsung mengabaikannya. Dia berjalan melewatinya, bergegas ke arah Toby Mars dengan senyum di wajahnya, mengulurkan tangannya, dan tersenyum dengan rendah hati, "Tuan Mars, saya minta maaf,
saya secara pribadi datang untuk meminta maaf pada Anda. Adegan ini mengejutkan Aaron Peach dan semua orang termasuk Helena Peach. Tuan Mars. Charles Whiteman mengabaikan Aaron Peach, sekarang dia benar-benar meminta maaf kepada Toby Mars, si orang yang tidak berguna. Apa-apaan ini? Wajah Aaron Peach terkejut dan matanya melebar. Dia tidak bisa menerima situasi di depannya. Helena Peach membuka mulut kecilnya sedikit karena terkejut, menatap Charles Whiteman dengan tidak percaya. Matanya kemudian tertuju pada Toby Mars. Charles Whiteman benar-benar menundukkan kepalanya dan mengaku salah pada Toby Mars. Apa yang terjadi di sini? Toby Mars juga sedikit gemetar, alisnya berkedut, dan matanya sedikit dingin. Tatapannya jatuh pada Charles Whiteman, membuatnya terkejut setengah mati. Tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan Matthias Suttner sebelumnya, Tuan Mars tidak suka publikasi. Habislah. Charles Whiteman berseru dalam hatinya. Otaknya berputar cepat. Dia segera mengulurkan tangannya ke Helena Peach, dan meminta maaf. Ini pasti Helena Peach, Wakil Presiden Peach, maaf. Saya terlambat, saya meminta maaf untuk anak-anakku. Melihat Charles Whiteman menoleh untuk menatapnya, Helena Peach tertegun sejenak. Kemudian mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Charles Whiteman. Ekspresi sedikit bingung, dan berkata, Direktur Whiteman, Anda. Semua orang menghembuskan napas dalam hati mereka, melupakan adegan tadi. Aaron Peach tersenyum, berjalan mendekat dan berkata, Paman, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Kami menegur Helena Peach dan memintanya untuk meminta maaf kepada Anda. Kakek saya juga sudah berbicara dan mencabut posisi Wakil Presiden Helena Peach. Pada saat yang sama, dia juga dipecat dari perusahaan farmasi York. Saya harap hal-hal bodoh yang dia lakukan tidak akan mempengaruhi persahabatan dan kerjasama antara kedua keluarga kita. Aaron Peach tidak mengerti. Bukankah Charles Whiteman datang ke sini untuk meminta penjelasan masalah tadi? Mengapa dia menundukkan kepalanya untuk mengaku bersalah kepada Helena Peach? Kemudian, dia melihat Harry Whiteman dan Maggie Whiteman. Keduanya berdiri di samping saat ini, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Maggie Whiteman yang selalu arogan dan tidak sabar, juga berdiri di tempat saat ini. Wajahnya tampak khawatir dan panik. Pada saat Charles Whiteman mendengar kata-kata Aaron Peach, lehernya menjadi dingin. Dia berkeringat dingin. Dia bertanya dengan keras, apa? Kalian memecat Wakil Presiden Peach? Tidak, sama sekali tidak boleh. Charles Whiteman berteriak, dan segera berkata kepada Aaron Peach dengan wajah dingin, bahwa saya menemui kakekmu. Aaron Peach tercengang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan Charles Whiteman, dia hanya bisa membungkuk dan berkata, Paman, ikutlah denganku. Charles Whiteman kembali menatap Helena Peach, matanya tertuju pada Toby Mars yang berada di samping, dan tersenyum pada Helena Peach, Wakil Presiden Peach, jangan khawatir, masalah ini disebabkan oleh putriku. Saya akan memberimu penjelasan. Saya harap Anda tidak menyalahkan putriku dan keluarga Whiteman. Bab 136. Helena Peach masih terpana pada saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, Direktur Whiteman, Anda terlalu sungkan. Setelah itu, Charles Whiteman memberi isyarat dan berkata, Wakil Presiden Peach, saya akan menyelesaikan masalah ini untuk kamu. Meledak, meledak. Aaron Peach yang berada di depan benar-benar ingin meledak. Charles Whiteman malah ingin menyelesaikan masalah buat Helena Peach. Brengsek, apa artinya ini? Paman, Helena Peach yang menamparkan Maggie, mengapa kamu masih ingin menyelesaikan masalah untuknya? Aaron Peach tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Diam. Mata Charles Whiteman dingin. Dia melotot ke arah Aaron Peach, dan berteriak dengan suara yang dalam, masalah ini awalnya kesalahan Maggie. Yang salah harus mengaku salah. Mengapa, kalian ingin keluarga Whiteman menjadi sasarannya orang Larnwick, menjadi keluarga yang tidak tahu aturan di Larnwick? Ini, saya tidak berani, Paman terlalu serius. Keringat di dahi Aaron Peach turun.
Charles Whiteman ini, saya khawatir otaknya bermasalah. Putrinya ditampar. Dia malah ingin menyelesaikan masalah orang yang menamparnya. Setelah itu, Aaron Peach membawa Charles Whiteman dan yang lainnya ke ruang rapat. Di ruang rapat saat ini, Arthur Peach sedang berdiskusi dengan semua orang tentang tindakan untuk meyakinkan Charles Whiteman. Tiba-tiba Aaron Peach masuk bersama Charles Whiteman. Wajahnya tertekan dan berkata, "Kakek, Paman Whiteman ada di sini." Ketika Arthur Peach mendengar ini, dia buru-buru berdiri dan melihat pintu. Charles Whiteman berjalan dengan wajah dingin, Helena Peach, Toby Mars dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Direktur Whiteman, lupakanlah. Arthur Peach tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Charles Whiteman tidak berjabat tangan dengannya sama sekali. Sebaliknya, dia dengan dingin melewati Arthur Peach dan berkata dengan lugas, "Tuan Peach, kamu tidak melakukannya dengan benar." Arthur Peach gemetar setelah mendengar ini. Dia bisa melihat bahwa Charles Whiteman sangat marah. Karena itu, dia segera menunjuk Helena Peach dan Toby Mars yang berada di belakang Charles Whiteman. Dia berteriak dengan suara dingin, "Kalian berdua, masih tidak kemari, berlutut dan minta maaf kepada Direktur Whiteman. Maggie dan Harry, maaf, saya tidak bisa mengajar dengan baik. Saya ada di sini hari ini. Kalian bisa memukul mereka berdua sepuas hati untuk melampiaskan amarahmu." Arthur Peach buru-buru tersenyum pada Maggie Whiteman dan Harry Whiteman yang berada di belakang Charles Whiteman. Pada saat ini, Maggie Whiteman dan Harry Whiteman mana berani mengikuti kata-kata Arthur Peach. Mereka hanya tersenyum canggung, menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu." Meminta Helena Peach dan Toby Mars berlutut. Takutnya mulai saat ini keluarga Whiteman hilang dari Larnwick. Ketika Charles Whiteman melihat bahwa Arthur Peach berani bersikap kasar kepada Toby Mars, dia marah saat ini. Baru saja akan memarahinya, Arthur Peach langsung memotongnya dan berkata, "Direktur Whiteman, jangan khawatir. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Semua orang ada di sini hari ini. Saya pasti akan memberimu penjelasan." Setelah mengatakan itu, Arthur Peach menunjuk Helena Peach dan Toby Mars, dan berteriak lagi, "Bengong apa, berlututlah." Dia berkata sambil membenturkan tongkatnya ke ubin lantai dengan keras. Helena Peach dan Toby Mars benar-benar semakin lancang. Orang-orang Charles Whiteman datang ke sini. Mereka bahkan berani berdiri dengan diam. Namun adegan berikutnya membuat Arthur Peach terpana untuk waktu yang lama. Charles Whiteman menatap Arthur Peach dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Direktur Peach, saya pikir kamu salah paham. Saya di sini bukan untuk meminta penjelasan untuk anak-anak saya di sini untuk menyelesaikan masalah Helena Peach." Bab 137. Menyelesaikan masalah untuk Helena Peach. Arthur Peach tercengang. Dia sama sekali tidak memahami apa yang dibicarakan Charles Whiteman. "Direktur Whiteman, apa maksudmu?" Arthur Peach bertanya dengan bingung. Charles Whiteman mendengus dingin dan berkata, "Apakah kamu mencabut Helena Peach dari posisi wakil presiden dan memecatnya dari perusahaan farmasi York? Bukankah ini karena Helena telah menindas Maggie? Saya harus keras terhadap keluarga sendiri." "Direktur Whiteman, jangan khawatir. Jika kamu rasa hukuman ini tidak cukup, tolong beritahu saya secara langsung. Saya akan melakukan permintaanmu. Selama itu tidak mempengaruhi hubungan antara dua keluarga kita, tidak mempengaruhi investasi." Arthur Peach tersenyum, orang tua yang tidak tahu malu. Tetapi, wajah Charles Whiteman menjadi gelap. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Maksud saya, untuk mengembalikan posisi Helena Peach sebagai wakil presiden. Dan, kedepannya Helena Peach yang bertanggung jawab untuk kerja sama investasi antara keluarga Whiteman dan perusahaan farmasi York." Hah! Semua orang menarik napas di ruang rapat. Apa artinya ini? Apakah Charles Whiteman gila? Putrinya ditampar, dia benar-benar membantu orang yang menamparnya. Arthur Peach juga membeku selama setengah menit sebelum bereaksi. Dia bertanya dengan wajah penuh ketidakpercayaan, "Direktur Whiteman,
apakah kamu serius? Tentu saja, Charles Whiteman menjawab, saya telah memahami dengan jelas masalah ini. Maggie berbuat salah terlebih dahulu. Kami datang ke sini untuk meminta maaf kepada Wakil Presiden Peach, dan berharap ke depannya Anda tidak mempersulit Wakil Presiden Peach. Setelah itu, Charles Whiteman bersama putra dan putrinya, menoleh ke Helena Peach, menundukkan kepalanya dan berkata, Wakil Presiden Peach, saya minta maaf, saya telah membuat Anda kesulitan. Maggie Whiteman juga meminta maaf, maaf, saya seharusnya tidak mencari kesalahanmu. Saya minta maaf padamu atas apa yang saya lakukan hari ini. Harry Whiteman bahkan meminta maaf kepada Toby Mars secara langsung, Tuan. Tuan Mars, maafkan saya. Saya terlalu impulsif hari ini. Saya harap kamu tidak membenciku, jangan laporkan ke Tuan Quenday dan Tuan Shatner. Sebelum dia selesai berbicara, Toby Mars segera menyela, oke, tidak apa-apa, saya tidak berhitung denganmu. Tapi masalah ini masih membutuhkan anggukan kepala Helena. Setelah itu, Toby Mars menatap Helena Peach yang masih bingung. Helena Peach baru bereaksi. Dia melirik 3 orang yang menundukkan kepala dan meminta maaf. Dia buru-buru membantu Charles Whiteman berdiri, dan berkata, Direktur Whiteman, jangan lakukan ini, lupakan saja masalah ini. Saya harap Direktur Whiteman dan perusahaan farmasi York bisa terus kerja sama. Charles Whiteman tersenyum dan menyeka keringat dingin di dahinya, tetapi matanya tertuju pada Toby Mars. Setelah mendapatkan isyarat, Charles Whiteman menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, Wakil Presiden Peach, jika begitu kami pamit dulu. Setelah itu, dia tidak menyapa Arthur Peach. Dia buru-buru meninggalkan ruang rapat bersama anak-anaknya. Semua orang di ruang rapat langsung menghela nafas. Adegan tadi memberi mereka terlalu banyak kejutan. Charles Whiteman dan anak, malah meminta maaf kepada Helena Peach dan Toby Mars. Arthur Peach juga sangat terkejut. Dia menatap Helena Peach dengan curiga dan bertanya, Helena, apa yang terjadi? Helena Peach juga tidak mengerti sama sekali, menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, saya juga tidak tahu. Setelah itu, dia melirik Toby Mars yang berdiri di sampingnya dengan senyum tipis. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Arthur Peach juga mengerutkan alisnya, berpikir lama tapi tidak mengerti juga. Namun, karena masalahnya sudah terjadi, dia tidak berniat untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Dia berkata kepada Helena Peach, karena Direktur Whiteman telah memohon untukmu, kamu dapat terus duduk sebagai wakil presiden. Juga, kamu yang akan bertanggung jawab atas kerjasama investasi dengan keluarga Whiteman. Terima kasih sudah bekerja keras. Mendengar ini, Aaron Peach menjadi cemas dan berteriak, kakek, tidak, bagaimana posisi wakil presiden bisa dikembalikannya ke Helena Peach? Lihat apa yang terjadi hari ini. Lagian, saya yang selalu bertanggung jawab atas kerjasama investasi dengan keluarga Whiteman. Aaron Peach panik. Bab 138. Tiba-tiba saja kehilangan posisi wakil presiden dan kerja sama keluarga Whiteman. Posisi Aaron Peach di perusahaan langsung turun. Akhirnya Arthur Peach mendengus dingin dan berteriak, cukup. Jangan main-main lagi. Sekarang adalah masa kritis perusahaan farmasi York. Saatnya bekerja keras untuk proyek kerjasama dengan grup Rockwood. Kamu juga harus jaga emosimu. Bantu Helena. Mengerti. Setelah itu, Arthur Peach berbalik dan pergi. Helena Peach juga dengan dingin melirik Aaron Peach yang sedang marah, berbalik dan menarik Toby Mars pergi. Mata Aaron Peach merah saat ini. Dia meninju meja rapat dengan marah, dan berteriak dengan suara rendah, Helena Peach, Toby Mars, saya tidak akan melepaskan kalian. Di sini, Helena Peach menyeret Toby Mars untuk meninggalkan perusahaan. Di pintu perusahaan, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Wajahnya dingin, dan bertanya, Toby Mars, menurutmu, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Toby Mars tahu bahwa Helena Peach akan bertanya seperti ini, mengangkat bahu dan tersenyum tipis, mengapa kamu merasa seperti ini?
Helena Peach menjawab, tadi yang lain tidak memperhatikan, tetapi saya memperhatikan. Begitu Charles Whiteman datang, pertama-tama dia meminta maaf kepadamu. Kemudian di ruang rapat Harry Whiteman juga seperti itu lagi, masih bilang tentang Tuan Quenday, Tuan Shatner. Kamu masih berani bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Helena Peach memperhatikan dan tidak mengatakannya langsung di ruang rapat. Sekarang dia membawa Toby Mars keluar dan bertanya. Toby Mars menatap mata besar dan wajah lembut Helena Peach. Dia tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin Charles Whiteman menundukkan kepalanya untuk meminta maaf karena kamu. Adapun Harry Whiteman, saya kira dia salah paham. Kamu juga tidak berpikir siapa saya. Bagaimana bisa membuat Charles Whiteman meminta maaf kepada saya? Helena Peach memutar bola matanya, dan hatinya penuh keraguan. Saat dia ingin menanyakan sesuatu, teleponnya berdering. Dia buru-buru menjawab telepon. Suara Sana Quills terdengar dari ujung telepon, bertanya, Helena, di mana kamu? Bukankah kamu bilang akan pergi ke Vienna Concert Hall malam ini? Saya berada di rumahmu. Helena Peach baru ingat sekarang, berkata dengan cepat, saya akan segera pulang. Setelah menutup telepon, dia melirik Toby Mars dan menghela nafas, oke, antar saya pulang. Toby Mars tersenyum dan mengantar Helena Peach pulang ke rumah dengan motor listrik. Begitu memasuki rumah, dia melihat Sana Quills mengenakan pakaian yang sangat fashionable. Tubuh yang seksi, rambut keriting coklat bergelombang besar, kaki ramping mengenakan rok mini kuning. Dia mengenakan baju leher Sabrina yang memamerkan bahu telanjang. Tubuh tampak sempurna. Wanita ini memiliki aura elegan. Dia adalah wanita penggoda kemanapun dia pergi. Helena. Melihat Helena Peach pulang, Sana Quills bergegas maju dan memeluk Helena Peach dengan penuh kasih sayang. Namun, ketika dia melihat Toby Mars di belakangnya, wajahnya langsung gelap. Dia bergumam, mengapa kamu pulang? Toby Mars tersenyum dan berjalan ke dapur dengan otomatis. Helena Peach mengabaikan Toby Mars dan pergi ke ruang tamu bersama Sana Quills dan duduk di sofa. Helena, tunjukkan padaku undangannya, desak Sana Quills. Helena Peach mengeluarkan kartu undangan emas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Sana Quills. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana jika kamu pergi ke sana sendiri, saya tidak bisa pergi hari ini. Setelah mendengar ini, Sana Quills menjadi cemas. Dan bertanya, mengapa? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bukankah kamu selalu menyukai Tuan Judith Showman? Kamu dulu pernah mengatakan ingin menjadi muridnya. Helena Peach tersenyum dan berkata, ini dari Luke Valgren. Kamu juga tahu apa artinya bagiku. Jika saya pergi, semuanya akan jadi tidak jelas. Luke Valgren yang memberikannya. Sana Quills bergumam curiga, tidak mungkin. Saya telah bertanya tentang undangan emas ini. Hanya ada 10 di Larnwick. Menurutmu siapa saja bisa mendapatkannya? Si Luke Valgren, bagaimana mungkin bisa mendapatkan undangan seperti itu? Hanya ada 10 di Larnwick. Helena Peach tercengang, terkejut dengan kata-kata Sana Quills. Tapi, jika bukan diberikan oleh Luke Valgren, siapa? Helena Peach bertanya secara retoris. Sana Quills juga mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah ada seorang yang naksir dan mengejarmu? Ceritakan padaku, saya akan membantumu menganalisisnya. Helena Peach menatapnya kosong, dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Begitu mengatakannya, dia juga melirik Toby Mars yang sedang sibuk di dapur. Setelah itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan merendahkan suaranya, Toby Mars pernah bertanya sebelumnya apakah saya suka Judith Showman. Sana Quills gemetar. Dia memegang kartu undangan emas di tangannya, menatap ke arah dapur dengan curiga bersama Helena Peach, dan bertanya dengan suara rendah, kamu tidak bermaksud memberitahuku bahwa Toby Mars yang mendapatkan kartu undangan ini kan? Bab 139. Helena Peach terdiam. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki pemikiran ini. Menurut Sana Quills, hanya ada 10 undangan emas di Larnwick.
Luke Valgren tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Mengapa Toby Mars bisa mendapatkannya? Sana Quills tersenyum dengan dingin dan melirik ke punggung Toby Mars yang sedang sibuk di dapur. Dia sangat jijik dan berkata, "Sudahlah Helena. Saya tahu kamu selalu berharap bahwa Toby Mars akan menjadi orang sukses, tetapi kamu juga harus sadar. Dia hanya seorang pria yang mengandalkan wanita. Apa kamu berkhayal tentang dia? Meskipun dia melakukan pekerjaan dengan baik di spa, dia hanya akan seperti..." Tepat pada waktunya, Toby Mars datang dengan sepiring buah yang potong dan berkata sambil tersenyum, "Baru potong, segar." Sana Quills melirik Toby Mars, memegang kartu undangan di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Toby Mars, saya mau bertanya, apakah kamu yang mendapatkan undangan ini?" Toby Mars tertawa dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Helena Peach dan berkata, "Pergi, kesempatan langka. Jangan pikirkan saya." Helena Peach gemetar, alis bulan sabit sedikit berkerut. Dia menatap Toby Mars, dan bertanya, "Kau membiarkanku pergi?" Dia berkata dan merasakan jejak kemarahan di hatinya. Apakah Toby Mars benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Apakah dia tidak tahu mungkin Luke Valgren yang telah mengirim undangan ini? Dia bahkan membiarkan dirinya pergi. Sana Quills juga tertawa. Toby Mars ini benar-benar bukan orang biasa. Jika ini benar-benar undangan dari Luke Valgren, maka apa yang dia lakukan sekarang sama dengan mengirim istrinya ke pelukan orang lain. Helena Peach bangkit. Dia memelototi Toby Mars dengan marah, lalu mengambil tasnya dan berkata kepada Sana Quills, "Nana, ayo pergi, jika dia ingin saya pergi, kenapa saya tidak pergi?" Setelah itu, Helena Peach menoleh, berbalik dan pergi dengan sepatu hak tingginya. Sana Quills tersenyum dan menerima undangan itu. Sebelum pergi, dia tidak lupa menepuk dada Toby Mars dengan ringan, mengacungkan jempol, memuji dan tersenyum, "Toby Mars, kamu hebat. Bisa mendorong istrimu ke orang lain. Tidak heran. Lagi pula, kamu tidak bisa memberi Helena kehidupan yang baik. Jangan khawatir, ketika Helena menceraikanmu, saya pasti akan membantumu menemukan pacar yang sesuai dengan statusmu." Setelah berbicara, Sana Quills segera menyusul Helena Peach di depannya. Dia mengibaskan rambut panjangnya. Setelah keluar, Helena Peach berdiri di samping mobil Sana Quills dan merajuk. "Helena, kenapa kamu begitu cemas dan marah pada Toby Mars?" Sana Quills melangkah keluar. Dia mengaitkan tangannya ke leher Helena Peach, dan menggodanya. Helena Peach mendengus dingin, melihat kembali ke pintu, dan berteriak ke arah rumahnya dengan marah, "Toby Mars, kamu pengecut." Setelah itu, dia membuka pintu mobil dan langsung meminta Sana Quills untuk mengemudi. Mereka berdua makan makanan barat di luar terlebih dahulu, kemudian tiba di Vienna Concert Hall. Vienna Concert Hall malam ini menjadi pusat perhatian Larnwick. Karpet merah digelar. Ada orkestra cantik bermain secara langsung di luar. Mobil mewah terus berhenti di karpet merah. Sekelompok pria dan wanita glamor turun dari mobil. Semuanya adalah tokoh terkenal di Larnwick. Banyak anak orang kaya yang datang ikut serta dalam kemeriahan malam ini. Di area Vienna Concert Hall, ada berbagai poster yang memanjakan mata dan menarik banyak media. Sana Quills dan Helena Peach berlari sepanjang jalan ke pintu masuk aula utama. Tepat ketika dia ingin masuk, sebuah teriakan datang dari belakang. "Helena, Helena, kamu di sini, saya sudah lama menunggumu." Pada saat ini, Luke Valgren berlari dari kejauhan seperti anjing. Dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, dan rambut yang tersisir rapi. Dia terlihat sangat rapi dan tampan. Sana Quills melirik Luke Valgren dan terkekeh, "Luke Valgren, apakah kamu berpakaian khusus? Gaya rambut ini tidak cocok untukmu. Dengan dahi yang begitu besar, kupikir itu adalah wajah keledai. Kamu." Luke Valgren sangat marah pada saat itu, tetapi ketika dia melihat Helena Peach, dia mengepalkan tinjunya ke samping. Dia menghela nafas lega dan berkata, "Sana Quills, saya tidak peduli padamu." Setelah itu,
Dia menatap Helena Peach dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Helena, ayo masuk, acara akan segera dimulai." Helena Peach juga diam-diam meremas lengan Sana Quills dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara omong kosong. Kedua orang ini pada dasarnya sudah tidak cocok, karena Luke Valgren telah mengejar Sana Quills sebelumnya, tetapi ditolak. Sana Quills sangat arogan sehingga memandang rendah siapapun. Menggunakan kata sana, kecuali pangeran tampan yang diakui seluruh kota. Dia baru akan meliriknya. Bab 140. Selanjutnya 3 orang memasuki aula dengan undangan. Luke Valgren tentu saja tidak memperhatikan undangan emas di tangan Helena Peach. Dia berjalan ke depan sambil membual. Dia mengatakan betapa sulitnya untuk mendapatkan undangan kali ini. Dia mengatakan bahwa setelah konser dia memiliki kejutan untuk Helena Peach. Helena Peach dan Sana Quills mengikuti Luke Valgren. Sana Quills terus meniru ekspresi Luke Valgren dan mengulangi kata-katanya. Ini membuat Luke Valgren sakit kepala dan tidak bisa menahan diri beberapa kali. Untungnya, Helena Peach menyela tepat waktu, kami berada di baris pertama. Helena Peach melihatnya. Baru menyadari bahwa baris pertama posisi memiliki sudut pandang yang bagus, dan hanya ada 10 kursi. Ada jaraknya 2 meter dari baris kedua. Sekali pandang sudah tahu ini adalah posisi dengan status tertinggi di antara penonton. Luke Valgren memandang Helena Peach dan Sana Quills. Dia bertanya dengan curiga, apakah kalian di baris pertama? Baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada di baris keempat, tetapi Helena Peach ada di baris pertama. Apa artinya ini? Lalu dia pikirnya, apakah manajer Langham yang mengaturnya secara khusus? Lagi pula, saya membayar harga 2 kali lipat, seharusnya seperti itu. Tidak masalah, duduk di mana sama saja. Yang penting adalah kejutan setelah ini. Luke Valgren tidak ada di sini untuk mendengarkan konser, jadi tentu saja dia tidak keberatan dengan lokasi kursi. Tidak apa-apa, kalian duduklah. Saya di belakang nanti saat acaranya selesai, kamu tunggu saya di pintu. Saya punya kejutan untukmu. Luke Valgren tersenyum lebar, dan menuju ke baris keempat. Helena Peach tersenyum padanya sedikit meminta maaf, dan membawa Sana Quills ke tempat duduknya. Dan masih posisi tengah. Helena Peach sedikit curiga. Dia bertanya dengan suara rendah, Nana, apakah menurutmu Luke Valgren benar-benar mengatur ini? Sana Quills mengangkat bahu dan berkata, siapa tahu, mungkin itu untuk menyenangkanmu. Ini menghabiskan banyak uang. Jangan peduli padanya, kamu bisa memperlakukannya sebagai ban cadangan. Helena Peach menatapnya kosong dan berkata, pikiranmu salah, bukankah ini menipu? Siapa suruh mau menjadi penjilat anjing? Lagian saya sudah kesal melihatnya. Gumam Sana Quills. Tak lama kemudian, konser dimulai. Menurut daftar acara, konser akan berlangsung selama 1 jam. Penutup acara tentu saja adalah alunan piano terkenal berjudul Sky oleh Tuan Judith Showman. Helena Peach sangat bersemangat, memegang kedua tangan, dan matanya penuh binar. Ini adalah konser musik. Selesai konser, Helena Peach masih memiliki banyak pikiran. Helena meninggalkan aula konser. Luke Valgren sudah menunggu di pintu, tersenyum, dan memegang buket besar mawar. Dia tampaknya ingin menembaknya. Helena, ini untukmu. Sebentar lagi, saya akan membawamu ke suatu tempat. Luke Valgren membagikan mawar. Helena Peach merasa malu dan tidak mau menerimanya. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun malam hitam datang dan berkata kepada Helena Peach dengan senyum di wajahnya, permisi, apakah Anda Nona Peach? Helena Peach terkejut, mengangguk dan berkata, ya, benar. Halo, saya manajer di sini, dan nama saya Queen Langham, kata Queen Langham sambil tersenyum, dan melirik Luke Valgren di sebelahnya. Manajer Vienna Concert Hall. Helena Peach sedikit bingung, dan bertanya, manajer Langham, apa yang Anda cari dari saya? Nona Peach, jika ada waktu luang, silakan ikut saya. Queen Langham tersenyum. Helena Peach melirik Sana Quills dan menjawab, iya. Setelah itu,
dia sepertinya mengingat sesuatu tiba-tiba. Dia mengeluarkan kartu undangan emas dari tasnya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Manajer Langham. Saya punya sesuatu untuk dikonfirmasikan kepada Anda. Siapa yang memberi saya undangan ini?" Bab 141. Luke Valgren buru-buru mencela dan berkata dengan tersenyum, "Helena, tentu saja saya yang memberikannya untukmu. Saya punya kejutan lain untukmu." Saya tidak menyangka Manajer Langham datang sendiri. Dengan mengatakan itu, dia memandang Queen Langham dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Manajer Langham, Anda terlalu sungkan." Wajah Queen Langham netral. Dia melirik Luke Valgren, dan bertanya, "Kamu yang memberi undangan ini?" Luke Valgren terkejut, dan bertanya, "Bukankah itu saya?" "Manajer Langham, jangan bercanda, saya membayar 2 kali lipat." Queen Langham tertawa. Pada saat yang sama, suara terengah-engah datang dari belakang orang-orang, berteriak, "Manajer Langham, undangan dari Luke Valgren tidak terkirim. Alamatnya salah." Seorang anggota staf laki-laki berseragam berlari sepanjang jalan, memegang kartu undangan putih polos di tangannya. Luke Valgren meledak pada waktu ini, "Apa yang kamu katakan? Undangan ini milikku." Ketika anggota staf melihat bahwa Luke Valgren ada di sana, dia segera meminta maaf dan berkata, "Tuan Valgren, maaf, alamat yang Anda tinggalkan salah. Undangan ini tidak terkirim." Sunyi, seperti kematian. Beberapa mata orang tertuju pada Luke Valgren secara bersamaan, yang membuat seluruh tubuh Luke Valgren tertusuk seperti jarum, sangat tidak nyaman. "Kamu bohong. Bagaimana undangan ini bisa menjadi milikku? Undanganku sudah dikirim." Luke Valgren tidak percaya, berteriak, mengambil kartu undangan dari karyawan, merobeknya dan melemparkannya ke lantai. Setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada Helena Peach sambil tersenyum, "Helena, jangan dengarkan omongan, kartu undangan di tanganmu adalah saya." Hah! Sebelum dia selesai berbicara, Luke Valgren tercengang. Karena dia melihat kartu undangan di tangan Helena Peach, berwarna emas. Bagaimana ini mungkin? Luke Valgren tidak bodoh, dia tentu tahu apa arti undangan emas ini. Hanya 10 di Larnwick. Setelah Luke Valgren berhenti berbicara, Queen Langham tertawa dingin dan bertanya, "Tuan Valgren, apakah kamu yang memberi undangan ini?" Ini, ekspresi Luke Valgren sangat buruk. Dia ingin berdalih, tetapi Queen Langham sudah pergi bersama Helena Peach dan Sana Quills. Melihat punggung Helena Peach yang pergi, Luke Valgren mengepalkan tinjunya dengan marah, rasa dingin melintas di matanya. "Dasar rumput, siapa yang memberi Helena Peach undangan? Bahkan undangan emas?" Luke Valgren bergumam pada dirinya sendiri dengan marah, merasa sangat curiga di dalam hatinya. Dan di sini, Helena Peach mengikuti Queen Langham ke longe berstandar tinggi, membuka pintu dan masuk. Terlihat Tuan Judith Showman yang sedang menunggu. Untuk sesaat, Helena Peach terpana. Judith Showman." Helena Peach menutup mulutnya yang kecil dan matanya terbuka lebar. Sangat tersentuh. Dia adalah idolanya. "Halo, Nona Peach." Tuan Judith Showman tersenyum kecil, dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Helena Peach. Helena Peach berjabat tangan dengannya dengan penuh semangat, jantung kecilnya berdebar kencang dan rasanya seperti mimpi. Queen Langham tersenyum tipis, "Nona Peach, dia adalah orang dermawan yang tidak ingin disebutkan namanya, memberikan kejutan khusus untuk Anda." Setelah itu, Judith Showman berfoto dengan Helena Peach dan berbincang lama. Tentu saja, Helena Peach seperti siswa sekolah dasar yang patuh saat ini. Sebelum pergi, Judith berdiri, tersenyum dan bertanya, "Nona Peach tertarik menjadi murid saya." Kalimat ini menyebabkan Helena Peach diam untuk waktu yang lama di tempat, dan bertanya, "Saya bisakah saya?" Bab 142. Tentu saja, Nona Peach berbakat dan menyukai piano. "Saya ingin menerima Nona Peach sebagai murid," kata Judith Showman sambil tersenyum. Helena Peach sangat gembira, rasanya ingin pingsan saat ini. Judith Showman ingin menerima dirinya sebagai murid. Setelah meninggalkan longe,
Helena Peach masih merasa sangat tidak nyata, dan terus berkata kepada Sana Quills, "Nana, saya tidak bermimpi kan? Saya sekarang adalah murid Tuan Judith Showman." Sana Quills juga merasa iri, "Tidak, tidak, ini benar, tetapi tidakkah menurutmu aneh? Judith Showman sudah tidak menerima murid selama 5 tahun, jadi mengapa dia tiba-tiba menerimamu sebagai murid? Apa penjelasan untuk hal ini?" Helena Peach kemudian memikirkan hal tersebut, ekspresinya tiba-tiba menggelap. Dia sangat curiga, berkata dengan menggelengkan kepalanya, "Itu bukan dari Luke Valgren, jika begitu dari siapa?" "Oh, Helena Peach, katakan, apakah kamu diam-diam bergaul dengan anak kaya di belakangku?" Sana Quills bertanya sambil terkekeh. Ini membuat hati Helena Peach malu, wajahnya memerah, dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, apakah saya orang seperti itu?" Kedua orang itu terdiam dan curiga. Helena Peach berhenti, berpikir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak, saya harus kembali dan bertanya dengan jelas, kamu tunggu saya di sini. Saya akan pergi bersamamu," kata Sana Quills. Keduanya segera berbalik dan berlari sepanjang jalan menuju Longe tadi. Pada saat yang sama, di dalam Longe, Toby Mars berdiri di depan jendela besar Prancis, membelakangi beberapa orang. Di belakangnya, ada Judith Showman dan Queen Langham yang berdiri dengan rasa hormat, dan masih ada Zakaria Kuendai. Judith Showman adalah seorang pianis yang terkenal secara internasional. Siapapun yang bertemu dengannya pasti akan menghormatinya. Jika pergi ke negara manapun, dia akan menikmati layanan standar yang tinggi, tetapi pada saat ini, dia sangat menghormati pemuda di depan matanya. Dia berkata, "Tuan Mars, mengenai Nyonya, saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya berharap Tuan Mars akan memenuhi janji untuk menyumbangkan 10 piano untuk sekolah." Toby Mars dengan samar menjawab, "Hal ini sudah ditangani." Kemudian dia berbalik, menatap Judith Showman, dan berkata, "Tuan Showman, kamu telah bekerja keras kali ini, saya pasti akan mengunjungimu suatu hari nanti." Mendengar ini, Judith Showman langsung merasa cemas dan berkata, "Tuan Mars, Anda terlalu sungkan. Anda adalah orang yang bernilai 10.000 emas. Harusnya saya yang mengunjungi Anda." Toby Mars tersenyum, melangkah maju dengan cepat untuk memapah lelaki tua itu, dan berkata, "Kamu senior, aku junior, sudah seharusnya." Judith Showman melirik Toby Mars dan sedikit mengangguk. Laki-laki ini memiliki temperamen yang sangat baik, dan dia bangga padanya. Kemudian Toby Mars memandang Zakaria Kuendai dan Queen Langham, yang berdiri di samping dengan hormat, dan berkata, "Kalian juga telah bekerja sangat baik." Setelah menerima pujian dari Toby Mars, Zakaria Kuendai jelas sangat senang, membungkuk, dan berkata, "Tuan Mars, terima kasih atas pujiannya. Ini adalah hal yang sudah seharusnya saya lakukan. Jika ada permintaan di masa depan, Tuan Mars katakan saja, saya akan melakukan yang terbaik." Zakaria Kuendai, salah satu dari 4 tokoh underworld di Larnwick terlihat sangat senang dan bersemangat. Ini jarang terjadi. Jika orang luar melihatnya, mereka akan sangat terkejut. Queen Langham juga tersenyum dan berkata, "Merupakan kehormatan bagi kami bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Mars." Pada saat ini, ada suara berisik di luar pintu. "Nona, sedang ada tamu di dalam. Kami tidak dapat menerima Anda untuk saat ini. Harap tunggu sebentar." Itu adalah suara penjaga keamanan di pintu. "Saya ingin bertemu manajer Langham." Terdengar suara wanita. Toby Mars langsung gemetar. "Tidak, itu suara Helena Peach. Bukankah dia sudah pergi? Kenapa dia tiba-tiba kembali?" Segera setelah itu, di depan mata semua orang, pintu Longe didorong dari luar sampai terbuka. Helena Peach menarik Sana Quills, berdiri di pintu. Wajahnya tampak cemas. Matanya langsung mengunci satu orang di dalam ruangan. Bab 143. Tak. Helena Peach berjalan dengan sepatu hak tinggi, berjalan masuk, matanya tertuju pada Queen Langham. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, manajer Langham,
saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Queen Langham langsung curiga, ekspresinya juga terkejut. Mengapa Nona Peach tiba-tiba kembali? Bukankah Tuan Mars? Queen Langham memalingkan kepalanya, terkejut karena Toby Mars yang tadinya di belakangnya, sekarang hanya ada jendela yang terbuka dan tirai yang melayang. Di belakangnya ada Zakaria Kuendai yang tampak kagum dan Judith Solman yang tampak terkejut. Helena Peach berbalik dan tersenyum sedikit pada Judith Solman, "Guru." Judith Solman baru sadar setelah terkejut, menoleh untuk tersenyum pada Helena Peach. Tuan Kuendai." Helena Peach tentu saja melihat Zakaria Kuendai berdiri di samping. Hari ini dia bertemu dengannya di perusahaan. Zakaria Kuendai juga tersenyum sedikit, mengangguk, lalu mengambil gelas anggur merah, dan berkata, "Kalian bicara, saya keluar mencari udara segar." Setelah itu, dia berjalan ke jendela yang terbuka dan melihat ke bawah beberapa kali. Dia melihat sosok tampan yang menoleh dan menyeringai padanya. Menakutkan. Keahlian Tuan Mars benar-benar menakutkan. Ini adalah lantai 3 aula konser. Dia langsung melompat ke bawah seperti ini. Sekarang dia berdiri di pinggir jalan bergoyang, melambai dan tersenyum padanya. Zakaria Kuendai menelan ludahnya. Tingkat kekaguman dalam hatinya langsung naik. Di sini, Helena Peach memandang Queen Langham dan bertanya dengan serius, "Manajer Langham, dapatkah Anda memberitahu saya siapa yang mengirim undangan ini? Siapa yang mengatur pertemuan tunggal ini dengan Judith Solman? Apakah orangnya sama?" Queen Langham bingung dengan pertanyaan ini. Tuan Mars tidak memperbolehkannya memberitahu identitasnya. Setelah memikirkannya, Queen Langham tersenyum, dan berkata, "Nona Peach, mengapa kamu harus tahu siapa dia? Ada orang yang diam-diam mendukungmu di belakang layar, bukankah ini baik?" Tuan Mars sangat baik kepada Helena Peach. Queen Langham sedikit cemburu. "Saya hanya ingin tahu siapa orang itu, jadi saya bisa membalasnya," kata Helena Peach. Queen Langham tersenyum sedikit dan berkata, "Maaf Nona Peach, saya tidak dapat mengungkapkan 146 identitasnya. Ini adalah privasi. Kami tidak dapat memberitahumu tanpa izin dari orang itu. Namun, saya hanya bisa beritahu Nona Peach. Orang itu jauh di langit dekat di mata. Saya harap Nona Peach akan menghargainya." Queen Langham berkata, sambil memberi isyarat kepada penjaga keamanan di pintu, untuk mengantar Helena Peach dan Sana Quills keluar. Setelah meninggalkan aula konser Wina, Helena Peach masih berpikir keras. Dia terus berpikir dalam hatinya karena tidak berhasil mengetahui siapa orang itu. Terutama kata-kata terakhir Queen Langham, "jauh di langit dekat di mata." Apa artinya? Apakah itu Toby Mars? Begitu sampai di rumah, Helena Peach segera membuka pintu. Dia melihat Toby Mars berbaring di sofa di ruang tamu, ditutupi selimut tipis, di bawah sinar lampu. Helena Peach merasa sedih, melihat adegan ini. Toby Mars juga terbangun, bangkit dan menatap Helena Peach di pintu. Dia tersenyum, "Sudah pulang. Apakah kamu lapar? Masih ada makanan di dapur. Saya akan memasakkannya untukmu." Dengan begitu Toby Mars bangkit dan berjalan ke dapur. Helena Peach tiba-tiba berjalan mendekat, meraih tangan Toby Mars, mengeluarkan kartu undangan emas dari tasnya, dan bertanya, "Apakah kamu yang memberikan ini?" Bab 144. Toby Mars terkejut, lalu tersenyum di sudut bibirnya, menyentuh dahi Helena Peach, dan berkata, "Tidak demam, mengapa kamu tiba-tiba bertanya seperti ini? Bukankah ini dari Luke Valgren?" Hal yang menganjar dalam hati Helena Peach langsung keluar. Matanya berangsur-angsur redup. Dia melepaskan tangan Toby Mars. "Ya, apa yang saya pikirkan. Bagaimana mungkin Toby Mars?" Helena Peach berkata dengan putus asa, "Tidak perlu, saya sedikit lelah. Istirahat dulu." Toby Mars menatap punggung Helena Peach dan menghela nafas tak berdaya. "Helena, bukannya saya tidak ingin memberitahumu, hanya saja saya juga punya kesulitan tersendiri. Spekta, masalah internal dan eksternal,
saya tidak ingin menyeretmu ke pusaran air ini ketika saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungimu dan Mia. Saya akan memberitahumu semuanya. Keesokan harinya, Patricia Higgins duduk di ruang tamu dan berdiskusi dengan Alfred Peach tentang mengatur kencan buta untuk Helena Peach. Di meja kopi, ada banyak foto yang dia bawa dari jasa kencan buta. Mereka semua elit di Larnwick. Hei, suamiku, lihat beberapa ini, mereka terlihat berbakat, kondisi keluarga baik, dan finansial pribadi baik. Dan ini, dia tidak punya ayah dan ibu. Dia yatim piatu. Dia bahkan membuka perusahaan. Ini yang terbaik. Kamu bisa menikah masuk. Helena tidak akan bergesekan dengan mertua. Katakan padaku, apakah putri kita berpikiran pendek? Dia mau menjaga pengecut Toby Mars seumur hidup. Apa gunanya sampah itu? Jika bukan karena dia, kita tidak akan mengalami masa-masa sulit ini. Saya beritahu kamu, mari kita cari cara agar Helena menceraikan Toby Mars yang tidak berguna itu. Patricia Higgins terus mengoceh tanpa henti dari pagi hari, semakin mengoceh semakin marah, dan mengutuk Toby Mars. Alfred melihat koran dan mengenakan kacamata baca, dan berkata tanpa daya, kamu ya, jangan terlalu berharap. Helena sudah dewasa, buat apa kamu ingin dia menceraikan Toby Mars? Dia masih memiliki seorang anak. Jika bercerai, siapa yang akan menginginkannya? Mengapa tidak ada yang menginginkannya? Helena kita cantik, dan ada banyak orang yang mengejarnya. Tidakkah kamu melihat ketekunan Luke Valgren? Nak, mengenai anak berikan saja pada Toby Mars. Saya tidak akan mengakui Mia keturunan tidak jelas sebagai cucuku. Patricia Higgins langsung meledak, berbalik sambil marah-marah, Alfred Peach, ada apa denganmu? Kamu tidak peduli dengan putrimu. Ayah macam apa kamu? Saya buta dulunya sehingga menikah denganmu. Lihat, selama bertahun-tahun, apakah saya memiliki kehidupan yang baik dalam keluargamu? Saya bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam keluarga. Kamu hanya tahu sepanjang hari mengotak-atik koleksimu. Berapa nilainya? Patricia Higgins meledak dan menatap Alfred Peach dengan sengit. Alfred Peach tampak tak berdaya, membaca koran, dan menghela nafas. Baiklah, dengarkan kamu, sudah puas. Ikuti apa yang kamu katakan. Kamu adalah tuan di keluarga ini. Baru pada saat itulah kemarahan Patricia Higgins mereda, berpikir sejenak dan berkata, saya menelepon Luke Valgren. Dia tidak datang ke rumah kita selama beberapa hari. Alfred Peach terdiam, menatap Patricia Higgins, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Pada saat ini, Toby Mars membawa barang-barang di tangannya, berjalan masuk dengan Helena Peach, dan mendorong pintu. Bu, kami pulang. Helena Peach tersenyum begitu dia memasuki pintu. Hari ini adalah akhir pekan, saya pergi ke mall bersama Toby Mars dan berbelanja untuk rumah. Selain itu, beberapa hari lagi, adalah ulang tahun Alfred Peach. Mereka pergi melihat-lihat dan berencana memesan restoran. Ibu, ayah, Toby Mars berteriak, membawa tas besar di tangannya. Namun, ketika Patricia Higgins melihat Toby Mars, dia menjadi marah dan mengutuk, jangan panggil saya ibu. Saya tidak punya menantu sepertimu. Kamu mati saja di luar. Terlalu tidak tahu diri. Toby Mars dan Helena Peach saling memandang, dan mereka tidak berdaya. Pagi ini, apakah ibu makan salah obat? Patricia Higgins menatap dan berteriak pada Toby Mars dengan sangat marah, Toby Mars, jika kamu adalah laki-laki, kedepannya jangan pernah masuk ke rumahku. Patricia Higgins tidak ada hubungannya denganmu, keluarga Peach tidak menerima orang tidak berguna seperti dirimu. Saya ingin kamu dan Helena bercerai hari ini. Bab 145. Ketika Helena Peach mendengar ini, wajahnya menjadi dingin. Dia berkata dengan cemas, Bu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu begitu berprasangka buruk terhadap Toby Mars? Setelah mengatakan itu, Helena Peach membawa barang-barang, melirik Toby Mars, dan memberi isyarat padanya untuk tidak marah. Patricia Higgins marah, terutama ketika dia bersama kakak perempuannya beberapa waktu ini.
Orang-orang menertawai Toby Mars di belakang, sungguh membuat dirinya tidak nyaman. Mengapa saya harus menderita karena Toby Mars yang tidak berguna? Sederhananya, dia tidak mau berlaku baik pada Toby Mars. Dia berteriak padanya, memiringkan matanya dan mengutuk, lihat dia, wajah seperti itu sepanjang hari, seperti ada yang meninggal dalam keluarga, bagaimana saya sanggup menanggung ini? Kemudian, dia berkata kepada Helena Peach, putriku, bukan ibumu mau menasehati kamu? Mengapa kamu kemudian? Dia berkata kepada Helena Peach, putriku, bukan ibumu mau menasehati kamu, mengapa kamu tidak bisa mendengarkan kata ibu? Kamu tahu jelas orang seperti apa Toby Mars. Mengapa harus hidup susah seumur hidup dengan sampah seperti itu? Kamu lihat, ini semua kandidat yang ibu berikan untukmu. Kamu pergi kencan buta besok. Jika tidak berhasil, saya pikir Luke Valgren cukup baik. Mendengar ini, hati Toby Mars berkedut, mengepalkan tinjunya diam-diam. Ekspresi wajahnya menjadi sedikit dingin. Namun, Patricia Higgins tidak peduli sama sekali, dia masih berkata, Helena, bisakah kamu mendengarkan apa yang ibu katakan? Segera berpisah dengan Toby Mars ini. Semakin cepat bercerai, maka semakin cepat kamu bisa menikah masuk ke keluarga kaya. Semakin cepat kita akan hidup makmur. Helena Peach sangat kesal dan berkata, Bu, jangan sembarangan. Saya tidak akan menceraikan Toby Mars. Pada saat ini, kemarahan Patricia Higgins sudah naik. Dia berdiri, menunjuk ke arah Helena Peach dan berteriak, Helena Peach, karena kamu mengatakan itu, maka ibu tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Kalian bercerai atau kamu putus hubungan dengan ayah ibu. Hanya ada dua pilihan, kamu pilih sendiri. Patricia Higgins berkata hal yang tidak masuk akal dan melampiaskan kemarahannya. Dari dulu sudah seperti ini. Helena Peach tidak berdaya. Bagaimanapun, dia adalah orang tua yang melahirkannya. Dia tentu saja tidak bisa tidak peduli dengannya. Bu, tidak bisakah kamu mendengarkan pendapat kami dengan tenang? Helena Peach berdiri di samping Toby Mars, tampak tertekan. Entah kapan ibu baru bisa duduk dan berbicara tatap muka dengan Toby Mars, membahas ketidakpuasannya di tahun-tahun ini. Bahkan jika Toby Mars tidak memiliki uang dan kekuasaan, dia tidak seharusnya diserang seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah menantunya. Patricia Higgins menoleh, wajahnya tertulis bahwa dia tidak ingin berbicara, dan berkata dengan tidak puas, apa yang bisa dibicarakan dengan kalian berdua? Ayahmu dan saya sudah mendiskusikannya. Bahkan jika kalian berdua sudah bercerai, saya tidak menginginkan anak itu, berikan ke Toby Mars. Keluarga kita akan memberikan $600.000. Kamu putuskan hubungan dengan Toby Mars dan Mia saat ini juga. Yang terbaik adalah putus sampai akar-akarnya, dan tidak akan berhubungan lagi satu sama lainnya. Patricia Higgins sudah memikirkannya untuk Helena Peach. Jika putrinya sudah bercerai, tidak bisa membawa anak. Seorang anak perempuan yang ingin menikah dengan keluarga kaya tidak boleh dipandang rendah hanya karena dia telah memiliki anak. Karena itu anak keturunan tidak jelas ini, keluarga Peach tidak menginginkannya. Jika tidak, bisa memberi Toby Mars sedikit biaya hidup. Kalau dipikir-pikir, hantu malang seperti Toby Mars yang tidak memiliki status pasti akan setuju. Lagi pula, ini adalah 600.000, bukan jumlah yang kecil. Toby Mars pasti belum pernah melihat 600.000 seumur hidupnya. Ketika Helena Peach dan Toby Mars mendengar Patricia Higgins mengatakan ini, wajah mereka sedikit jelek. Serba salah. Toby Mars menghela nafas tanpa daya, mengeluarkan kartu dari sakunya dan meletakkannya di meja kopi. Tindakan ini mengejutkan Patricia Higgins. Ini kartu bank. Apa yang mau dilakukan Toby Mars dengan kartu banknya? Mungkinkah ada uang di kartu ini? Bu, ada 50.000 di kartu ini. Itu uang yang bisa saya simpan. Saya berikan untuk berbakti padamu. Meskipun tidak banyak, adalah maksud hati saya. Anda dan ayah bisa membeli apapun yang kalian inginkan. Toby Mars berkata sambil tersenyum. Ini adalah kartu yang dia siapkan belum lama ini,
ada 50.000 di dalamnya, hanya untuk kebutuhan yang tidak terduga. Sebenarnya Burt memberinya kartu hitam platinum dari Bank Swiss yang berisi dana puluhan miliar. Namun, Toby Mars takut menimbulkan masalah, jadi dia membuat kartu lain. Satu yang berisi 50.000, dan satu lagi kartu hitam emas. Kartunya ada pada Toby Mars. Dia sedang menunggu kesempatan untuk memberikan kartu hitam emas ini kepada Helena Peach. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia berutang terlalu banyak pada Helena Peach. Ketika Patricia Higgins mendengar Toby Mars mengatakan ini, dia langsung mencibir, "Toby Mars, apakah kamu berbohong padaku? Bisakah kamu menyimpan 50.000? Jika kamu punya uang ini, mengapa kamu masih meminjam uang di luar?" Sangat memalukan. Helena Peach membantu Toby Mars berbicara, "Bu, kenapa kamu tidak bisa mempercayai Toby Mars? Kartu ini milik Toby Mars, dan dia mau berbakti untuk ibu dan ayah." Begitu mengatakannya, Helena Peach menaruhnya di depan ke Patricia Higgins dan bahkan sempat melirik Toby Mars. Bab 146. Kapan dia menyimpan 50.000? Ketika Patricia Higgins memandang kartu itu, hatinya juga gatal. Kartu milik Toby Mars ini, benar-benar berisi 50.000. Dia berpikir, karena Toby Mars berbakti padanya, maka dia tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Mengambil kartu itu dengan santai, Patricia Higgins berkata dengan benar, "Uang ini untuk berbakti padaku dan ayahmu. Kamu juga tidak melihat-lihat apa yang diberikan Toby Mars untukku dan ayahmu dalam 4 tahun terakhir. Pernah memberikan apa? Jika kartu ini benar-benar ada 50.000, masih jauh dari cukup untuk menebus hutangnya pada saya dan ayahmu dalam 4 tahun terakhir. Menantu orang lain, memberikan rumah dan mobil mewah." Mengambil kartu tersebut, Patricia Higgins masih ada sisa perasaan sebelumnya. Tapi, jika Patricia Higgins marah-marah lagi saat ini, akan tidak enak. Jadi dia memilih tidak melihat Toby Mars. Suasana di ruang tamu tenang. Toby Mars meliriknya dan berkata, "Saya akan memasak makan siang." Patricia Higgins memelototinya, kebetulan tidak ada kegiatan apa-apa. Setelah memikirkannya, dia mengambil tasnya dan memutuskan untuk memeriksa apakah kartu yang diberikan oleh Toby Mars benar-benar ada 50.000. Jika membohongi dirinya, saat dia pulang akan langsung mengusirnya. Jika hal ini diketahui oleh Toby Mars, yang memasak makan siang, sepertinya dia hanya akan tertawa. Ibu mertua yang berpikiran sempit ini, akan tetap seperti itu selama 8 kehidupan. Di bank, Patricia Higgins mengeluarkan kartu bariknya dan memasukkannya ke mesin ATM. Setelah memikirkannya, dia tidak tahu kata sandinya. Dia buru-buru menelepon Helena Peach dan bertanya, "Helena, apa kata sandi kartu Toby Mars?" Sedikit pun tidak merasa malu sama sekali, tetapi merasa ini adalah hal yang benar. Helena Peach sedang mendiskusikan sesuatu dengan Toby Mars, bertanya pada Toby Mars di sebelahnya, dan menjawab, "Ulang tahunku." Klik, telepon ditutup. Helena Peach tampak bingung, dan mengangkat bahu tak berdaya kepada Toby Mars, "Sepertinya ibuku pergi memeriksa saldo kartu bank. Apakah kamu benar-benar punya 50.000? Jangan khawatir, saya telah menabung banyak dari beberapa tahun terakhir." Toby Mars tersenyum. Helena Peach menundukkan kepala, melipat tangan di dadanya. Dia memandang Toby Mars dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, "Toby Mars, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kamu katakan padaku, berapa banyak uang pribadi yang kamu miliki?" Toby Mars tersenyum, mengeluarkan kartu lain dari sakunya, menyerahkannya kepada Helena Peach, dan berkata, "Sisanya ada di sini. Sebelum saya datang ke Larnwick, kompensasi dari rumah di kampung halaman. Tidak pernah saya dikeluarkan, takut kamu." Tiba-tiba, mata Toby Mars tertuju pada kartu ini, matanya tiba-tiba menyipit. Dia berkata dengan terkejut, "Sial. Salah ambil. Habislah. Ini akan menjadi masalah besar. Toby Mars salah memberikan kartu."
Yang di tangannya sekarang adalah kartu yang bernilai 50.000 dan yang diberikan kepada Patricia Higgins adalah yang 10 miliar. Itu adalah kartu hitam emas Bank Swiss yang diberikan Burr terakhir kali. Habislah. Toby Mars tidak peduli dengan makan siang lagi, jadi dia menarik Helena Peach langsung, sesuatu akan terjadi, cari ibumu. Pada saat yang sama, Patricia Higgins memasukkan kata sandinya dengan senang hati, dan kemudian memeriksa saldo. Oh, kartu Toby Mars benar-benar ada sedikit uang. Saya ingin lihat ada berapa. 1, ya, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Patricia Higgins mengerutkan kening, berpikir bahwa matanya kabur. Mengapa ada begitu banyak angka nol di belakangnya? Ini 10 miliar. Bab 147. Patricia Higgins terkejut sampai terpana. Hampir tidak bisa berkata-kata. 10 miliar. Ada bunyi gedebuk, Patricia Higgins merasa matanya gelap. Dia bersandar dan jatuh ke lantai, tubuhnya tidak berhenti gemetar. Beberapa orang langsung berkumpul, semua menonton dan menunjuk. Oh, ini epilepsi. Telepon 118. Cepat dan panggil orang, cepat. Penyakitnya tidak ringan, tadi saya telah memperhatikannya. Dalam sekejap, staf bank dan petugas keamanan berlari dan memapah Patricia Higgins ke kursi di samping, dikipas, dipijat, dan disemprot air. Akhirnya Patricia Higgins sadar, tangannya masih gemetar, matanya kusam. Dia terus menunjuk ke mesin ATM, bergumam, 10 miliar. Semua orang tercengang pada saat ini dan saling memandang. Apakah wanita gila ini sakit dan bodoh? 10 miliar apa? Pada saat inilah Toby Mars dan Helena Peach sampai. Sebelumnya, mereka menerima telepon dari staf bank, yang memberi tahu lokasi banknya. Bu, ada apa denganmu? Tidak apa-apa kan, saya akan membawamu ke rumah sakit. Helena Peach berlari dan berjongkok di depan Patricia Higgins, memegang tangannya, wajahnya tampak sangat khawatir. Bagaimanapun, dia adalah ibunya. Bahkan, jika dia baru saja bertengkar dengannya, dia menyayanginya. Sesuatu terjadi, tentu saja saya khawatir. Toby Mars mengikuti dengan cepat, wajahnya sangat jelek. Dia melihat Patricia Higgins, masih memegang kartu bank dengan erat di tangannya. Orang-orang di sekitarnya membisikkan tentang 10 miliar. Toby Mars mengerti bahwa ibu mertua pasti telah memeriksa saldo dan sangat terkejut. Hei, masalah ini harus diselesaikan dengan alasan yang masuk akal, dan sekarang belum waktunya. Untuk berterus terang kepada mereka, terutama temperamen ibu mertua, jika tahu identitas Toby, akan mengguncang bumi. Apalagi jika mengaku sekarang, puluhan miliar ini mungkin tidak kembali, akan ditelan langsung oleh Patricia Higgins. Patricia Higgins menyipitkan mata, mengerang, dan mengangkat kelopak matanya. Ketika dia melihat Toby Mars, langsung berdiri, matanya menyala. Dia menatap Toby Mars, menarik tangannya dengan penuh semangat, berkata, Toby Mars, 10 miliar. Kartu Toby Mars ada saldo 10 miliar. Apakah ini kenyataan? Patricia Higgins tidak bisa percaya bahwa Toby Mars orang yang tidak berguna. Bahkan dalam keluarga Peach, lebih rendah dari seekor anjing. Helena Peach masih bingung, menatap ibunya menarik Toby Mars dengan penuh semangat, dan bertanya dengan curiga, Bu, apa yang kamu bicarakan? 10 miliar apa? Toby Mars tampak malu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu, otak ibu. Toby Mars tidak melanjutkan kata-katanya. Dia mengarahkan jarinya ke kepalanya. Helena Peach juga mengerti. Dia buru-buru menarik Patricia Higgins untuk duduk dan berkata dengan sangat khawatir, Bu, jangan menakuti saya, ada apa denganmu? Kenapa terus berkata tentang 10 miliar? Patricia Higgins merasa tidak nyaman. Dia merasakan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia berkata dengan penuh semangat, Helena, kartu yang diberikan Toby Mars kepadaku ada 10 miliar. Semua orang sunyi senyap. Semua orang menarik napas, kaget.
Tatapan mereka semua jatuh pada Toby Mars, seorang pemuda yang terlihat sangat biasa dan lusuh. Pakaiannya terlalu lusuh, tidak seperti kalangan orang kaya. Saldo 10 miliar, pasti hanya bercandal. Jika begitu sudah menjadi nasabah VVIP Bank sejak dulu. Bab 148. Sial, saya tidak salah dengar, 10 miliar. Wanita tua ini sepertinya sakit. Sakitnya pasti tidak ringan, dia berhalusinasi. Mungkin ini penyakit Alzheimer. Bubar semua. Nak, hawa ibumu ke rumah sakit secepatnya. Penyakitnya sepertinya tidak ringan. Segera diobati. Ada banyak diskusi di antara orang-orang yang berada di sekitar. Mereka tentu saja tidak akan percaya lelucon seperti 10 miliar yang dikatakan oleh wanita tua gila ini. Semua orang menganggap Patricia Higgins sebagai orang gila. Bahkan staf bank menggelengkan kepala tanpa daya, lalu berbalik, pergi dan kembali bekerja. Patricia Higgins cemas pada saat itu, dan berteriak kepada orang banyak, benar-benar ada 10 miliar. Saya tidak berbohong kepada kalian, kartu ini masih ada di tangan saya. Patricia Higgins yang peduli dengan pandangan orang, dianggap sebagai orang gila oleh semua orang, tentu saja tidak terima. Ketika dia berdiri, dia melihat dan menarik setiap orang. Dia berkata bahwa dia memiliki 10 miliar di kartu. Helena Peach sakit kepala. Mengikuti Patricia Higgins, dia terus menariknya untuk membujuk, "Bu, jangan sembarangan, ayo pulang, 10 miliar dari mana? Kamu pasti salah." Patricia Higgins menolak, menghempaskan tangan Helena Peach, berlari ke Toby Mars, menatapnya dengan penuh semangat, dan berkata, "Toby Mars, katakan dengan jujur, apakah ada 10 miliar di kartu ini?" Toby Mars pasti tahu, tapi dia pasti tidak akan mengatakannya. Dia tersenyum, dengan ekspresi yang sangat malu, dan berkata, "Bu, 10 miliar apa, ayo pulang dulu." "Kenapa harus pulang?" "Tidak mau pulang. Ada 10 miliar di kartu ini. Kamu memberi saya kartu ini, dan uang di dalamnya adalah saya." "10 miliar!" teriak Patricia Higgins dengan panik. Lalu dia bergegas ke konter dan berkata kepada wanita muda di konter bank, "Cepat dan periksa buat saya dan beritahu mereka apakah ada 10 miliar di kartu ini." Teller di konter bank tampak tak berdaya, memandang Toby Mars, dan berkata dengan dingin, "Tuan, tolong bawa dia pulang. Kita masih harus melayani orang lain." Seorang wanita gila, dibiarkan berkeliaran. Toby Mars menarik Patricia Higgins dan berkata, "Jadi, Bu, kamu duduk di sana dan istirahat, saya akan memeriksanya, oke?" Patricia Higgins mengangguk, hatinya sangat panik sekarang. Helena Peach datang dan duduk di ruang tunggu bersama Patricia Higgins yang tampak lemah. Toby Mars mengerutkan kening, mengeluarkan kartu itu, menyerahkannya ke konter dan berkata, "Minta manajermu keluar." Wanita muda di konter terkejut, dan kemudian, mendengus, "Tuan, Anda tidak benar-benar berpikir ada 10 miliar di kartu ini, bukan? Ini lucu. Tidak masalah jika wanita tua itu gila, mengapa pria ini juga menjadi gila? Apakah seluruh keluarga ini gila?" Namun, Toby Mars tersenyum tipis, "Kalau begitu saya akan menarik uangnya." Wanita muda di konter melihatnya dengan jijik, dan berkata dengan merendahkan, "Orang miskin ini masih ingin menarik uang. Benar-benar berpikir ada 10 miliar di kartu itu. Sungguh bodoh." Saat berbicara, dia mulai memproses dan berkata dengan tidak ramah, "Masukkan kata sandi." Toby Mars memasukkan kata sandi. Wanita muda di konter mulai memprosesnya. Ketika dia melihat saldo kartu bank, dia berdiri kaget, dengan mulut terbuka. Penghinaan di wajah sebelumnya langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, semua teller di dalam konter berkumpul. Ketika mereka melihat kartu bank, mereka semua tercengang. Ini benar-benar 10 miliar. Wanita gila itu tidak berbohong. 10 miliar, ya Tuhan. Mereka telah bekerja di bank selama beberapa tahun, dan mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Di cabang kecil mereka, hanya ada beberapa juta saja di bank. Saldo 10 miliar ini,
Tuhan, benar-benar gila. Yah, kartu ini benar-benar ada 10. Beberapa teller hampir berteriak karena kaget. Melihat mereka akan berteriak, Toby Mars membuat gerakan meminta mereka diam. Bab 149. Tuan, tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer kami. Nona di counter, sadar dari keterkejutannya, segera membungkuk, lalu terhuyung dan berlari ke kantor manajer. Tanpa mengetuk pintu, Sarah Ziegler bergegas masuk dan berteriak, "Manajer-manajer, sesuatu telah terjadi." Manajer Bank Zak Cabell sedang menggoda kekasihnya di kantor saat ini, dan kekasih juga seorang teller yang bertugas di konter bank. Sarah Ziegler masuk secara tidak sengaja, tentu melihatnya, dan dengan cepat berbalik untuk pergi. "Maaf, saya akan keluar dulu." Ekspresi Zak Cabell menjadi dingin, dan dia meminta kekasihnya untuk meninggalkan mejanya, dan kemudian berkata dengan dingin, "Sarah Ziegler, apa yang membuat panik? Apakah kamu tidak tahu pasal 13 dari aturan karyawan?" Sarah Ziegler sangat ketakutan, menundukkan kepalanya, dan terus-menerus meminta maaf. Teller yang bertugas di konter telah mengenakan pakaiannya, memutar dan bersenandung 2 kali dari Sarah Ziegler, dan berjalan pergi dengan bangga. "Mari kita bicara, ada apa?" Zak Cabell tampak kesal, merokok, dan kesenangannya di sela barusan, sangat tidak nyaman. Sarah Ziegler buru-buru melangkah maju dan berkata, "Manajer, ada nasabah besar di luar, dan ada 10 miliar deposit di kartu." "Berapa?" "10 miliar. Brak." Zak Cabell berdiri sambil menepuk meja, matanya melebar, nafasnya pendek, dan tubuhnya gemetar. Siapa yang bisa memiliki 10 miliar? Dan itu muncul di cabang kecilnya. Jika ini dapat membuat investasi 100 juta di produk keuangan, maka target Zak Cabell tahun ini sudah terpenuhi. Mungkin, saya akan dipromosikan menjadi kepala cabang tahun depan. Lebih penting lagi, jika nasabah besar ini mau menyimpan dananya sedikit saja di bank mereka, maka kinerja Zak Cabell tahun ini akan meroket. Kebetulan pada rapat kantor pusat beberapa hari yang lalu, cabang mereka dikritik, kinerja simpanannya terburuk, masuk daftar terakhir. Zak Cabell sakit kepala akhir-akhir ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan dipecat dari manajer cabang ini. Sebelum dia sempat memikirkannya, Zak Cabell berlari dengan tergesa-gesa dan berkata, "Pergi, bawa saya ke sana." Begitu sampai ke lobi bank dan melihat Toby Mars, Zak Cabell sedikit ragu, tetapi setelah identifikasi Sarah Ziegler, dia segera menyambutnya dengan senyuman, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Tuan Mars, selamat datang di bank kami. Senang bisa bertemu denganmu. Mari ke ruang VIP untuk mengobrol." Toby Mars dan Zak Cabell berjabat tangan dan mengangguk, tanda setuju. Di sana, Helena Peach melihat ada sesuatu yang salah. Dia segera berjalan kemari, mengerutkan kening, dan bertanya, "Toby Mars, ada apa?" Ini adalah manajer bank, mengapa dia begitu sopan kepada Toby Mars? Mungkinkah kartu yang diberikan Toby Mars kepada ibu benar-benar ada 10 miliar? Tadi Patricia Higgins terus berbisik di telinga Helena Peach, ada 10 miliar di kartu itu. Helena Peach tentu tidak akan percaya bahwa jika dia benar-benar memiliki uang ini. Mengapa Toby Mars harus menyembunyikannya dari dirinya sendiri? Namun, melihat situasi saat ini dan sikap manajer, membuat Helena Peach sangat bingung, dan bertanya dengan sangat serius, "Toby Mars, katakan dengan jujur, berapa banyak uang yang ada di kartu ini?" Toby Mars menjelaskan, "Helena, kamu terlalu banyak berpikir, mungkin ada yang salah dengan kartu itu, saya pergi sebentar, akan segera kembali." Zak Cabell adalah orang yang bisa melihat orang. Dia langsung mengerti, dan berkata, "Nyonya, jangan khawatir, akan segera kembali, tidak akan memakan waktu Tuan Mars." Ketika Helena Peach melihat situasi ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk. Di sini, Toby Mars dan Zak Cabell masuk ke ruang VIP. Zak Cabell dengan antusias seperti anjing penjilat menyeka sofa, dan membuat teh yang bagus.
Zack Cabell sedikit terkejut dengan Toby Mars yang masih sangat muda. Bagaimanapun, dia adalah orang kaya dengan simpanan 10 miliar. Kekuatan dan latar belakang seperti apa yang dimiliki, untuk memiliki simpanan pribadi 10 miliar. Orang seperti itu, mengapa tampak sangat biasa? Setelah dipikir-pikir, mungkin tuan muda yang menyembunyikan latar keluarganya, yang keluar untuk merasakan hidup. Tuan Mars masih muda, saya tidak menyangka Anda begitu kaya. Benar-benar tidak terduga, kata Zack Cabell sambil tersenyum. Yang duduk di sebelahnya adalah kekasih Zack Cabell, teller berbadan seksi yang bertugas di konter. Pada saat ini, dia bermaksud menggunakan penampilannya untuk merayu Toby Mars, menggoda dan menonjolkan tubuh, terus-menerus mengangkat kakinya dan mengubah postur duduknya dengan menggoda. Namun, Toby Mars menutup mata akan hal ini. Wanita seperti ini sudah banyak ditemui sebelumnya. Manajer Cabell, saya hanya punya satu permintaan. Nanti saat ibu mertua dan istri saya bertanya, kamu katakan ada kesalahan dalam sistem perbankan sudah mengerti. Toby Mars bertanya dengan santai. Bab 150. Masalah ini harus disembunyikan sementara. Jika Patricia Higgins dan Helena Peach tahu tentang uang sebanyak ini, akhirnya akan benar-benar menjadi bencana. Belum lagi apa yang terjadi jika diekspos. Sedangkan identitas Toby Mars masih suatu kendala. Jika terungkap, bagaimana dia harus menjelaskannya? Apalagi sekarang diam-diam, berapa pasang mata yang menatapnya. Akankah Dragon Queen melepaskan dirinya begitu saja? Apa yang terjadi saat itu, semua disebabkan oleh wanita itu, sepertinya dia tidak ingin mati sendirian. Toby Mars harus memastikan keselamatan Helena Peach dan putrinya. Sama sekali tidak mungkin untuk mengungkapkan identitasnya sekarang. Ya, kami pasti akan memenuhi permintaan Tuan Mars. Zack Cabell mengangguk berulang kali, dengan senyum hormat dan tersanjung, dan berkata, Tuan Mars, jika Anda tidak keberatan, dapatkah saya mengetahui alasannya? Zack Cabell benar-benar ingin tahu identitas Toby Mars. Dia tentu saja senang berteman dengan orang seperti ini. Dengan cara ini, dia bisa membangun jalan untuk masa depan. Manajer Cabell, saya pikir lebih baik kamu tidak tahu tentang beberapa hal. Toby Mars dengan jelas memberi isyarat, Zack Cabell jangan bertanya lagi. Melihat Zack Cabell agak kaku, Toby Mars mengerti apa yang dia pikirkan. Beberapa tahun yang lalu, banyak manajer dan presiden bank akan datang ke pintu setiap hari, berlutut dan memohon Toby Mars untuk deposito dan produk keuangan, dan bahkan menjanjikan banyak keuntungan. Zack Cabell ini tidak terkecuali, jika tidak, dia tidak akan mengundang dirinya ke ruang VIP. Manajer Cabell, begini saja, bank akan merahasiakan masalah ini untukku, dan saya akan menyimpan sejumlah uang di sini. Toby Mars tersenyum tipis. Zack Cabell gemetar, dia masih ragu-ragu bagaimana membicarakan hal ini, tiba-tiba Toby Mars mengatakannya sendiri. Hatinya bergetar, penuh semangat. Dia berpandangan dengan kekasih di sampingnya. Wajahnya berkerut karena senyuman. Orang kaya, memang murah hati. Tuan Mars, apa yang Anda katakan, sudah seharusnya kami lakukan ini untuk nasabah kami, kata Zack Cabell dengan sopan. Selanjutnya, Zack Cabell langsung berbicara tentang berapa banyak yang harus disetor, berapa lama untuk disetor, dan berapa banyak bunga. Akhirnya, Toby Mars berkata dengan santai, baiklah, saya transfer 1 miliar dari kartu ini ke cabangmu. Nama akunnya adalah milik istri saya, dan kata sandinya adalah hari ulang tahunnya. 1 miliar. Zack Cabell menatap Toby Mars dengan wajah gemetar, dan tidak percaya mendengar hal ini. Ya Tuhan, langsung transfer 1 miliar, bahkan ke rekening atas nama istri. Tuan Mars ini sangat baik kepada istrinya. Bahkan teller counter yang berada di sini, langsung terkejut. Merasa sedikit cemburu pada istri Toby Mars, menatap Toby Mars dengan matanya. Dia ingin tidur dengannya sekarang. Pria seperti itu adalah idaman semua wanita. Dia bersedia berlutut dan memanggilnya ayah. Cepat, saya masih harus kembali memasak nanti,
kata Toby Mars dengan tenang. Zack Cabell terkejut sejenak, dengan senyum lebar di wajahnya, meminta Sarah Zielger untuk menanganinya saat ini juga. Layanan VIP tentu saja tidak perlu melewati banyak prosedur. Setoran 1 miliar, ini adalah sebuah pencapaian Zack Cabell yang tidak bisa dia dapatkan seumur hidupnya. Kali ini, kepala cabang sudah ada di tangannya. Tuan Mars, istrimu benar-benar membuat orang iri, memiliki suami yang perhatian seperti Anda. Zack Cabell tidak lupa memberikan pujian. Toby Mars hanya tersenyum tipis saat ini, dan setelah dia menyelesaikan semuanya, dia pergi. Kembali di lobi, Zack Cabell menjelaskan kepada Patricia Higgins, "Bibi, maaf, ada kesalahan dalam sistem perbankan. Kartu ini berisi 50.000. Kartu ini, Toby Mars sudah mengurusnya." Begitu Patricia Higgins mendengar ini, dia segera meraih kerah Zack Cabell dan berteriak, "Tidak mungkin. Jelas-jelas 10 miliar. Kamu berbohong padaku bersama, ingin memakan uangku." Tidak ada yang tahan dengan perilaku Patricia Higgins yang tidak masuk akal. Akhirnya, semua orang bekerja sama untuk membujuk Patricia Higgins. Helena Peach buru-buru mengantar Patricia Higgins pulang. Toby Mars juga pulang untuk memasak. Setelah makan siang, Helena Peach mencari kesempatan, kembali ke bank lagi, dan menemui Zack Cabell, dan bertanya, "Manajer Cabell, kamu beritahu saya, di kartu benar-benar ada 50.000 dolar, bersambung ke bab 151, terima kasih."